Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi ini, tanggal 22 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami sehingga kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan judul kita pada pagi ini yaitu kasih sebagai dasar ketaatan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku, ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuai yang harus dikorbankan, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri. Inilah yang berusaha dihindari oleh banyak orang, karena kebanyakan orang maunya hidup sesuka hati, tidak mau diatur dan hidup menurut segala keinginan dagingnya. Saudara-saudaraku, kalaupun ada orang mau taat, dilakukan dengan keterpaksaan, takut terhadap sanksi. Dari pembacaan akan firman Tuhan, di atas ada dua kata yang mendasar dari ketaatan, yaitu mengasihi dan melakukan. Nah, oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 firman Tuhan mengatakan, ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan akan kasih. Karena itulah Kristus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika seseorang benar-benar mengasihi akan Tuhan, ia akan melakukan akan perintah Tuhan tersebut dan terasa ringan, atau peraturannya atau hukumnya tidak berat. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti akan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudaraku, ketaatan juga berkaitan erat dengan penundukan diri, yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk mendapatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena itulah umat Israel diperintahkan Tuhan untuk menulis akan perintah-perintah tersebut di ambang pintu setiap rumah mereka, sehingga mereka bisa melihatnya ketika mereka keluar dan masuk dari pintu rumah mereka. Nah, saudara-saudaraku, sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kalau kita mau taat, janji Tuhan pasti akan tergenapi dengan kehidupan kita. Dengan kata lain, ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan akan kutuk bagi kita. Nah, oleh sebab itu di dalam Ulangan pasal 11 ayat 28
ayat 26 sampai 28 firman Tuhan mengatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila saudara dan saya mendengarkan akan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 26 sampai 28. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara dan saya supaya kita selalu taat menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga kita terus diberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita saling mengasihi akan Tuhan dan mengasihi akan satu dengan yang lain, dan selalu melakukan akan kehendak Tuhan di dalam setiap situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Adalah doa dan harapan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.